Baiklah, mari kita mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dan review market dulu. Garis besarnya gimana review market yang utama. Terus aku akan bahas lebih detail tentang sentimen ke depan ini apa. Yang di JT kayaknya agak reconnecting. Aku start langsung dari Tok dan dari Igoi ya. Yang ada chartnya pastinya ada di Igoi ya. Di JT nggak tahu kenapa tadi reconnecting, padahal koneksinya sama. Oke, singkat aja IHSG itu masih bearish, masih downtrend ya. Jadi masih downtrend banget di sini, turunnya juga masih membentuk lower high dan lower low. Ini high, ini high. High-nya masih lebih rendah daripada high sebelumnya. Ini low, ini low. Low-nya masih lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan di sini per hari ini IHSG itu membentuk high yang baru yang juga lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi di sini dia sebenarnya lagi membentuk lower high lagi ya. Jadi ini high sebelumnya tuh di tanggal 19 Februari yang di Tok yang di YT ke Igoi, supaya kamu bisa ngeliat gambar. Karena kalau ngejelasin kayak gini nggak pakai gambar itu nggak kelihatan jelas ya, nggak kelihatan detail gitu loh. Jadi kamu mesti lihat di situ. Oke, terus per hari ini high-nya lebih rendah daripada yang di 19 Februari kemarin. Nah, terus apa yang menyebabkan market hari ini turun ya? Ini dari saham-saham banking, sentimennya apa? Nanti aku akan bahas juga. Bentar. Oke, aku review dulu dari beberapa saham banking. Penyebabnya nanti aku akan infoin biar yang bergabung udah agak banyakan dulu. Yang paling banyak turun dari banking hari ini tuh saham BMRI. Perhatikan saham BMRI-nya dia turun sekitaran 2,69% ya. Dan patternnya saham BMRI kayak gini tuh sebenarnya dia kembali membentuk lower high lagi. Jadi ini high atau puncak gunung. Ini puncak gunung, terus kemudian ini puncak gunung yang berikutnya itu lebih rendah daripada puncak gunung yang sebelum-sebelumnya, kira-kira kayak gitu. Nah, tapi kita mesti perhatikan angka low-nya juga, low atau angka terendahnya tuh di 4560 atau di terendahnya tuh di 4550, di 4550 di sini ya. Pada tanggal 28 Februari kemarin. Nah, itu jadi penentuan juga. Selama di atas itu kemungkinan masih akan bisa sideways, tapi di bawah itu bisa jadi bearish, lanjut bearish. Kemungkinan besarnya buat BMRI sih masih bisa turun menembus 4550. Yang di YT itu kok loading terus, saya nggak tahu kenapa nih. Aku coba cek connection yang di YT. Yang di YT ini reconnecting terus, pindah aja ke Igoi ya yang di YT. Nah, jadi intinya sih BMRI masih bisa menguji support terkuatnya 4550 saat ini dan masih ada potensi untuk lanjut koreksi. Analisisnya simple aja karena dia turunnya ya menurut aku sih turunnya belum banyak ya. Halo Hendrichan, thank you giftnya. Karena sekali lagi aku udah ulang beberapa kali dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin dari bottomnya ini ya, perhatiin di sini aku coba pasang dari low 2020 sampai di angka sekarang ini masih cuan 159% buat yang dapat di low-nya. Mungkin nggak perlu dapat di low banget, dapatnya di agak-agak telat sekitaran November 2021 itu masih cuan 30%-an misalnya kayak gitu ya, agak telat pun gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya sekarang masih banyak investor asing yang di BMRI ini masih cuan gitu. Nah, terus kemarin juga JP Morgan upgrade itu yang paling ini tuh yang paling banyak, paling tinggi upgrade-nya tuh lebih ke BRI. Kenapa BRI? Karena BRI itu valuasinya udah terdiskon, jadi dia turunnya udah banyak lah, dari puncak juga udah yang paling banyak gitu. Nah, terus bagaimana dengan BBCA? BBCA ya oke-oke aja, fine-fine aja. Dalam beberapa hari ini aku akan banyak post tentang fundamental saham BBCA ya. Jadi di Igoi story aku atau di feed post aku itu akan banyak bahas tentang BCA ya. Nah, jadi perhatikan beberapa
hal bagus tentang fundamentalnya dia. Jadi koreksi di BCA ini tergolong normal, dan kalau BCA ini agak beda dengan Bank Mandiri, meskipun sebenarnya sama-sama naiknya tinggi, Bank Mandiri naiknya jauh lebih tinggi dari pandemi kemarin, sekitaran up to ya 300%. BCA tuh cuma sekitar 200% aja, dan secara fundamentalnya lebih kuat BCA. Jadi koreksinya BCA tadi ada gap down gitu, dibuka di bawah, terus kemudian dia naik lagi ya, ditutup dengan hijau BCA ini gitu. Nah, jadi hari ini yang ditotok yang di YT ini kayak loading terus, reconnecting terus, pindah ke IGOI aja ya yang di YT ya. Oke. Jadi hari ini tadi BMRI transaksinya 1 triliun rupiah, dan itu asing net sell di Bank Mandiri 359,9 miliar gitu. Jadi asing net sell lumayan gede di Bank Mandiri per hari ini. Nah, sedangkan BCA BMRI itu nggak masuk top net sell ya. Jadi top net sell-nya hari ini ada Bank Mandiri itu 1, terus kemudian Antam kedua, Adaro ketiga, MDKA keempat, dan BBNI yang kelima. Kira-kira kayak gitu ya untuk top net sell-nya. Oke, nah terus aku agak distracted sama YT yang reconnecting terus. Apakah YT-nya aku mau matikan aja ya kira-kira ya? Aku nggak tahu kenapa YT-nya reconnecting terus. Oke, BMRI hari ini net sell 359,91 miliar. Antam net sell tuh nggak banyak, 84 miliaran. Inco net sell 37 miliaran. Terus Bumi net sell 13 miliaran, dan Dewa itu net sell 16 miliaran gitu. Nah, terus hari ini saham-saham dari sektor commodity metals itu banyak yang turun. Ya, jadi nanti aku akan bahas semua penyebabnya. Nih nunggu beberapa teman yang bergabung. Ya, jadi Antam hari ini turun sekitaran 8%, bentuknya jadi kayak gini. Beberapa hari yang lalu itu sebenarnya cakep patternnya ya, mantul naik, tapi ini ada satu sentimen sebenarnya. Kemudian MDKA ya, jadi kalau bentuknya kayak gini traders caw dulu. Ini MDKA juga turun 8,5%, belum breakdown, support di 1335, tapi baiknya ya caw dulu sih kalau udah kondisinya kayak gini. Terus kemudian Inco juga per hari ini balik turun lagi meskipun belum breakdown, dengan volume transaksi yang lumayan tinggi ya, jadi sekitar 9,68%. Nah, terus hari ini belum banyak saham yang bergerak aktif, kecuali itu dari grup Bakri, saham Bumi hari ini lumayan mantul dengan volume transaksi agak tinggi. Terus kemudian Dewa yang agak menguat juga, tapi di akhir sesinya dia kembali sideways, kembali stagnan. Nah, aku baru nge-review market secara garis besarnya ya. Nah, aku mau ngebahas sekarang apa yang menyebabkan market ini kok koreksinya lumayan tajam. Jadi lagi-lagi koreksi. Kapan sih reboundnya sebenarnya? Nah, aku mau kasih tahu satu hal yang diperhatikan market per hari ini adalah Goldman Sachs nurunin peringkat saham Indonesia dan obligasi Indonesia. Jadi Goldman Sachs ini menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight dengan surat utang BUMN tenor 10-20 tahun itu menjadi netral. Netral tuh artinya nggak direkomend beli gitu ya. Kalau overweight itu direkomend beli, kira-kira kayak gitu menurut bahasanya mereka. Yang menarik, JP Morgan bisa beranggapan berbeda. Justru JP Morgan melihat saham-saham di Indonesia itu, khususnya saham-saham perbankan, itu malah menarik. Contohnya BRI yang di-upgrade gitu ya. Nah, sebenarnya tidak hanya BRI yang di-upgrade, GoTo pun juga di-upgrade. Nah, GoTo nih ada sentimen juga, disuruh bayar THR tuh impact-nya gimana? Nanti aku akan bahas juga ya gitu. Nah, terus jadi Goldman Sachs ini juga merevisi proyeksi defisit fiskal Indonesia dari 2,5% jadi 2,9% dari gross domestic product. Terus ditambah lagi sentimen negatif dari perang dagang global dan pelemahan ekonomi domestik gitu. Jadi kalian jangan takut nih, aku cerita dulu sentimen negatifnya tuh kayak gimana. Nanti positifnya aku akan infoin juga ya. Jadi market ini kan tarik-menarik sentimen negatif dan positif dari eksternal. Nah, jadi dari apa yang dipertimbangkan dari Goldman Sachs tadi, adanya defisit fiskal yang potensi naik.
Mereka khawatir dan investor asing itu banyak yang keluar dari market Indonesia. Cuman yang diperhatikan yang per hari ini net sale itu bukan saham-saham yang valuasinya murah. Contohnya kayak BBRI, terus kemudian BCA yang fundamentally secara likuiditas loan to deposit ratio-nya itu bagus, itu nggak masuk dalam top 5 net sale gitu. Yang masuk dalam top 5 net sale salah satunya adalah Bank Mandiri. Apakah Bank Mandiri ini jelek? Enggak juga gitu loh. Cuman karena memang ya kemarin pas pandemi naiknya banyak banget, itu yang mereka masih bisa profit takingin, istilahnya kayak gitu sih. Jadi mereka nggak cut loss juga di BMRI itu, mereka masih profit taking. Asing, mereka tuh siapa ya? Asing. Nah, jadi sebelumnya Morgan Stanley itu juga sempat nurunin peringkat saham Indonesia dalam MSCI dari equal weight ke underweight. Mereka tuh menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh makin lemah dinilai dari ROE atau return on equity, dimana saham China tuh dinilai lebih menarik dan valuasi saham Indonesia tuh dibilang kurang kompetitif dibandingkan dengan China yang mulai pro investor swasta, itu kata Morgan Stanley. Nah sekarang aku mau ngebahas dikit tentang China. Jadi yang menarik ya, sejak China itu ada kasih stimulus beberapa waktu yang lalu, ingat ya saham Indonesia pernah turun lumayan dalam, tiba-tiba saham China tuh naik lumayan tinggi gitu ya. Terus kemudian di tahun 2024 kemarin, terus kemudian disusul dengan adanya DeepSeek yang bikin saham-saham di Amerika itu turun, saham-saham teknologi di Amerika terutama itu turun signifikan, dan saham China naik itu berlanjut atau berlangsung sampai sekarang. Jadi banyak orang yang berpikir, wah kalau gitu investasinya mungkin mau diversify ke saham Amerika nih. Kalau aku sih mikirnya justru saham di Amerika tuh udah agak-agak ketinggian. Aku setuju juga dengan apa kata dari investor luar. Cuman maksud aku di sini bukan berarti terus saham Indonesianya jadi jelek gitu, enggak ya. Bentar ya. Ya, jadi contohnya yang kita garis bawahi saat ini, disclaimer teman-teman, ini bukan satu perintah atau bukan satu ajakan untuk beli saham tertentu, tapi aku menggarisbawahi di sini BBRI itu dianggap udah mulai valuasinya sangat terdiskon sekali. Terlepas dari labanya BRI di bulan pertama 2025 ini, dan bahkan di kuartal pertama tuh sampai bulan Maret, Januari, Februari, Maret itu masih akan labanya masih akan kurang bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena provisioning. Nah, kenapa investor gede berani masuk di BRI beberapa hari yang lalu terkait dengan JP Morgan upgrade? Ya karena valuasi murah dan ngelihat prospek jangka panjangnya. Satu hal yang aku pengen share ke kalian, yang dimana kalian tuh nggak perlu terlalu khawatir berlebihan adalah nomor satu, yang paling penting, balik lagi pakai uang dingin dan start small. Karena resiko di market itu sangat ada sekali. Dua, jangan ajak teman-teman kalian, masih nomor satu deh, jangan ajak teman-teman kalian yang lagi susah gitu, yang lagi susah secara keuangan masuk ke saham, ya. Nomor dua, yang kalian perlu perhatikan sebenarnya ini adalah bagian dari siklus jangka panjang. Siklus jangka panjang itu maksudnya kayak gimana sih? Yang namanya siklus tuh ya ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ya, jadi saat ini Indonesia itu lagi siklusnya tuh lagi di bawah. Amerika itu sebenarnya siklusnya lagi di atas. Makanya Ray Dalio itu sempat bilang bahwa Amerika tuh lagi di puncak, siklusnya tuh lagi ketinggian, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian Amerika di puncak, siklusnya ketinggian. Terus Warren Buffett, tidak hanya Ray Dalio ya, Warren Buffett itu juga dia dari bulan September kemarin itu udah banyak cashnya, artinya udah banyak menjual saham-sahamnya di Amerika. Jadi dari situ tuh Warren Buffett sebenarnya ngeliat bahwa saham-saham Amerika tuh ya udah mulai ketinggian gitu loh. Nah jadi kalau saham Amerika udah mulai dekat dengan puncak, meskipun masih bisa naik dikit-dikit, kayak MACD beberapa hari kemarin kan breakout ya, saham MACD, MCD gitu. Nah, kita lihat nanti saham apa di negara mana yang siklusnya tuh justru malah lagi naik, yang mulai belok naik itu di China. Bahkan di Eropa juga udah mulai naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena duit pindah dari Amerika ke China.
Kenapa duit pindah dari Amerika ke China? Faktornya banyak, makanya duit itu muter ya. Dulu waktu China ekonominya melambat ya, itu duit juga sempat mampir di Indonesia. Dan ketika US lagi ketinggian, saham teknologinya tuh udah pecah gitu ya, udah jatuh, nah itu duit sempat mampir ke Indonesia gitu loh, sempat naik ke Indonesia, kira-kira kayak gitu. Nah terus sekarang kalau kita perhatiin China sekarang ini lagi raising saham-sahamnya. Dan kalau kita perhatikan imbal hasil obligasi di China ini naik ya. Jadi yield obligasi itu rumusnya apa sih? Yield obligasi itu rumusnya adalah kupon dibagi dengan harga obligasinya. Kupon dibagi dengan harga obligasinya ya. Jadi kalau kuponnya tetap, harga obligasinya turun, maka tingkat imbal hasil dari obligasinya naik. Nah, itu yang terjadi di China sekarang. Pertanyaannya, kenapa sih harga obligasi di China ini turun? Harga obligasi China turun itu karena duit itu masuk ke saham di China. Loh, kenapa duit masuk ke saham di China bukan masuk ke obligasi di China? Karena investor tuh confident. Nah ini ada kaitannya dengan Indonesia. Jangan terus kalian langsung berpikir gue buka account di saham China aja ya gitu loh. Jadi ini ada kaitannya sama Indonesia nanti. Karena investor confident dengan China sehingga mereka berani taruh duitnya di aset beresiko. Saham itu disebut-sebut menjadi aset beresiko, sedangkan obligasi itu less risk. Obligasi pemerintah atau government bonds itu less risk. Nah, kenapa investor itu bisa masuk ke saham China lebih banyak daripada obligasinya? Karena mereka punya satu optimisme terhadap ekonomi dan juga kebijakan pemerintahnya saat ini. Jadi pemerintah China itu menargetkan pertumbuhan ekonomi 5% dan meningkatkan defisit anggarannya itu menjadi 4% dari gross domestic product, serta merencanakan penerbitan obligasi khusus pada 2025 yang nilainya 1,3 triliun yuan. Nah, hitung aja tuh duit Indonesia tuh berapa kuadriliun. Dan hal ini tuh bisa naikin pasokan obligasi buat obligasi lamanya tuh kurang menarik dan imbal hasilnya tuh naik kayak yang tadi aku jelasin. Nah, jika ketegangan perang dagang dengan Amerika naik, kemungkinan pemerintah China akan mengeluarkan lebih banyak obligasi untuk stimulus ekonomi. Tahu nggak sih artinya apa? Kalau China ngeluarin obligasi untuk stimulus ekonomi, stimulus itu BLT dibagiin ke rakyatnya, itu menggerakkan perekonomian di China. Dan kalau menggerakkan perekonomian di China semakin hot, semakin panas, maka investor makin berani masuk ke sana. Terus ada ekspektasi pemangkasan suku bunga itu berkurang. Jadi investor tuh mulai meragukan akan adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Nah, PBOC atau Bank Sentralnya China ini menekankan stabilitas dari mata uangnya China, terutama untuk menghadapi ketegangan perang dagang dengan Amerika. Ya, jadi bilang belum akan mangkas suku bunga, kira-kira kayak gitu. Dan itu yang bikin imbal hasil obligasinya dia jauh lebih tinggi. Dan ya, yang menarik malah masuk ke pasar saham. Nah, indeks China ini naik di MSCI hampir 20% tahun ini. Nah, kalian tahu nggak sih di Indonesia itu di MSCI dari 2%-an di MSCI ya, dari 2%-an itu jadi sekitaran 1,5% aja. Jadi dari November sampai awal tahun ini tuh turun MSCI Indonesia ya, indeks Indonesia di MSCI, kira-kira kayak gitu, ngomongnya kebalik-balik nih. Nah, China di MSCI itu malah naik hampir 20%, dan angka ini gede. Terus indeks Hang Seng itu juga naik 18%, itu mengungguli indeks global lainnya ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa peralihan investasi dari obligasi ke saham dari Amerika ke China itu sejalan dengan meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap pemulihan ekonomi China. So it's very good for Indonesia actually. Kenapa? Karena kalau China kaya, mereka banyak duit, mereka berkembang, itu impactnya sebenarnya ke Indonesia. Jadi Indonesia ini dalam tanda kutip tuh kayak
adiknya China, kurang lebih kayak gitu ya. Ada juga teman saya yang bilang Indonesia ini derivatifnya China, kira-kira kayak gitu ya. Karena kalau China bagus, Indonesia juga jadi bagus. Dimana Indonesia itu banyak ekspor komoditas ke China, ya. Jadi hubungan dengan China juga sangat banyak sekali hubungan dagangnya dengan China. Nah, dan ini memicu sebenarnya investasi dari China sendiri ke Indonesia. Dari info yang saya dengar, investasi dari China ke Indonesia itu udah makin banyak di sektor realnya, tapi belum di pasar sahamnya. Mungkin akan ada backdoor listing. Ya, backdoor listing itu apa sih sebenarnya? Ngebeli kode saham. Karena IPO udah semakin susah. Nah, jadi ada beberapa backdoor listing baik dari perusahaan mungkin entah China atau perusahaan yang lainnya, tapi belum ada right issue di sini gitu loh. Jadi intinya sebenarnya di sini Indonesia itu tinggal menunggu aja gongnya. Nah, nanti kalau pas lagi gongnya itu tiba-tiba bisa terjadi rebound. Meskipun demikian teman-teman, jika kalian menyimpulkan bahwa ini adalah waktu yang menarik untuk value investing, sekali lagi saya ingatkan bahwa berinvestasi itu harus dengan nominal yang kalian siap dengan resikonya. Resikonya gimana? Resikonya kalau misalkan turun 50% gimana duitmu itu? Meskipun sebenarnya kalau sekarang saham-saham banking, terutama BRI, ya itu kemungkinan untuk turun sampai 50% dari harga sekarang tuh sangat kecil sekali, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau BMRI saya nggak tahu lah dia turun sampai berapa. Kemarin juga kita ada hitung di PBV-nya berapa, itu ada di share di Mvest. Lebih jelas, lebih detail di Mvest. Kenapa? Karena kalau aku taruh di sini, tulis di sini, ini banyak taruh di live, banyak teman-teman yang nggak paham, terus tahu-tahu nyalain aja kalau nggak kecapai gitu. Padahal kalau di Mvest ada jelas cara belinya tuh disebar gimana, diaturin. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya Indonesia ini tinggal menunggu aja, nunggu waktu. Sebenarnya apa sih yang ditunggu oleh para investor ini? Ya nunggu kebijakan di Indonesia kayak gimana. Balik lagi ke Goldman Sachs yang tadi ngomong, mereka khawatir akan resiko fiskal meningkat karena kebijakan yang baru ini belum pernah dilakukan sebelumnya, terutama pemangkasan anggaran, takut defisit APBN membengkak dan juga beberapa ketidakpastian lainnya. Tapi pemerintah Indonesia kemarin ada undang Ray Dalio seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ini loh, kita tuh ada penasehat yang mumpuni juga dari US, please kasih kita kesempatan, percaya sama kita. Jadi kita lihat aja, ini investor dari luar juga masih bertanya-tanya, kira-kira kayak gitu. Oke, terus bagaimana kabarnya dengan saham-saham dari sektor komoditas? Apa kabar dari komoditas? Kenapa saham-saham komoditas ini turun? Sebenarnya ini udah sentimen beberapa waktu yang lalu, yang hari ini muncul lagi. Jadi pemerintah itu berencana bakal menaikkan tarif royalti untuk beberapa komoditas mineral seperti nikel, tembaga, dan emas. Lagi-lagi ini adalah sentimen dari peraturan pemerintah, dimana ini wajar terjadi jika, aku ingetin ya, wajar terjadi jika terjadi pemerintahan baru. Ketika terjadi pemerintahan baru, ini akan ada banyak hal yang berubah. Meskipun kali ini yang berubah lumayan signifikan. Kali ini yang berubah lumayan drastis gitu ya. Jadi pemerintah itu bakal menaikkan tarif royalti untuk beberapa komoditas mineral seperti nikel, tembaga, dan juga emas gitu. Jadi sementara untuk batu bara itu ada penyesuaian tarif royalti dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP-nya berdasarkan jenis kontraknya. Ya, jadi ini ada beberapa yang mungkin kalau aku jelaskan jadi agak-agak teknis ya. Nah, jadi intinya sih sebenarnya ya, ada beberapa jenis kontrak seperti IUP dan PKP2B, itu royaltinya naik 1% kalau harga batu bara acuannya lebih dari 90 dolar Amerika per ton gitu. Terus kemudian yang kedua ada PKP2B, itu penerimaan hasil tambang atau PHT turun 1% untuk kalori tertentu. Dan IUPK itu tarif royaltinya itu diubah serta ada rencana pajak penghasilan badan disesuaikan dari 22% ke aturan pajak umum. Nah, dampaknya apa? Intinya dampaknya aja gimana dari peraturan yang baru ini gitu. Dampaknya ke emiten itu bebannya bakalan lebih besar buat produsen batubara dengan izin IUP atau
IUP ya, IUP itu ke PTBA, dan PKP 2B itu impactnya ke ITMG. Jadi impact negatif ke PTBA dan ITMG, you have to be very careful kalau dividend investing, dua emiten ini terdampak ya. Jadi dividend investing itu sangat tough sekali, kamu mesti benar-benar mengerti dan memahami ilmu dan resiko dari dividend investing itu. Otherwise gak usah, otherwise kamu trading aja. Trading itu menurut aku kalau buat pemula ya, di kondisi market yang lagi bearish gini malah peace of mind. Kalau pas market naik kan investor yang peace of mind ya kan, gak hilang barang. Trader kadang-kadang hilang barang. Tapi kalau market lagi bearish gini, menurut aku yang paling peace of mind itu trader. Kenapa? Karena trader itu bisa beli dan jual segera. Kira-kira kayak gitu. Mau cut loss juga bisa lebih cepat. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, impact berikutnya yang bisa membuat kinerja agak tertekan itu buat produsen mineral seperti Inco, NCKL, Antam, BRMS, dan AMMN. Dan kemudian kenaikan yang paling besar itu ada royalti tembaga naik 3 kali lipat dari 5% jadi 15%, ferronikel naik 150% dari 2% sampai 5%, ini gede ya. Dan emiten batubara dengan kontrak IUPK itu ada Bumi, Indi, dan juga AAD bisa diuntungkan malahan. Karena ada potensi kenaikan kinerja saat HBA masih tinggi, yaitu 128 dolar Amerika per ton pada Maret 2025. Ya, jadi makanya tadi Bumi juga ada pantulan dikit. Nah, intinya sih kesimpulannya, kalau aturan ini jalan, emiten tambang mineral dan batubara dengan kontrak IUP atau PKB 2B ini bakal kena beban lebih berat, yaitu PTBA dan juga ITMG. Sementara emiten batubara dengan kontrak IUPK masih bisa dapat manfaat lebih. Yang pakai kontrak IUPK ya, tadi saya udah sebutkan beberapa ya. Ada Bumi, Indi, dan juga AAD. Ya, kira-kira itu. Mungkin kalian langsung ngambil ini sahamnya apa sih kayak gitu. Sebenarnya ini lebih detail ke biaya produksi ya. Biaya produksi batubara itu di 9 bulan 2024 itu sekitar 21,41 triliun. Nah, kalau ada kenaikan royalti itu biaya produksi bisa naik 5% jadi 22,48 triliun. Otomatis labanya potensi tergerus dari 22,48 jadi 21,41 atau tergerus sekitaran kemungkinan 33%, disclaimer juga teman-teman. Nah, terus kemudian biaya produksi Inco di full year 2024 di full year 2024 itu biaya produksinya 839,76 juta. Kalau kenaikan biaya produksi 3,5% itu jadi 869,15 juta. Jadi laba bersih Inco itu berpotensi turun sekitaran 50%, disclaimer juga teman-teman ya. Dan ini belum tentu kalau misalkan ada faktor lain, misalkan perusahaan melakukan efisiensi atau apapun. Nah, biaya produksi Antam bagaimana? 40,81 triliun per September 2024. Kalau kenaikan biaya produksi 7,5%, maka jadi 43,87 triliun gitu. Nah, jadi laba bersih Antam bisa turun sekitaran 3,606 triliun, dan angka tersebut lebih tinggi dari laba bersih Antam yang di tahun 2024 kemarin di 9 months itu sekitaran di 2,23 triliun. Intinya sih sebenarnya sektor komoditas ini banyak sekali faktornya ya. Jadi banyak sekali faktornya. Selain faktor dari harga komoditas itu sendiri, yang terakhir mempengaruhi adalah kebijakan dari pemerintah. Nah, jadi sebenarnya uang tuh beralih dari Amerika ke Eropa, ke China, apalagi kalau ada perang tarif kayak gini, investor tuh sebenarnya, investor gede masuk ke Amerika juga HHC juga, harap-harap cemas. Karena ngelihat Donald Trump itu benar-benar labil banget ya, ngomongnya tuh bisa esok dele sore tempe kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Nah, terus sekarang mereka mau masuk ke Indonesia, mereka juga masih wait and see dengan beberapa kebijakan pemerintah yang baru. Mungkin ya harapannya sih beberapa bulan lagi itu udah mulai kelihatan lah ya. Jadi ini arahnya pemerintahan kita mau kemana, investor asing sudah bisa melihat dan menerimanya. Dan apalagi saham-saham di Indonesia secara valuation juga udah banyak yang terdiskon. Nah, itu menjadi satu katalis positif. Intinya aku mau ngasih tahu teman-teman semuanya, ini semuanya normal. Hari Minggu jam, sorry klik. Nah,
Hari Minggu jam 3 sore ada webinar Profit from Panic. Di webinar ini kita akan ngejelasin tentang cycle. Di pasar saham itu bagaimana? Kita akan ngejelasin tentang cycle ya. Di pasar saham itu kira-kira gimana, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Nah, yang menarik di Investart kali ini teman-teman, kita juga akan kasih case study tidak hanya saham-saham dari Indonesia. Ini bukan satu ajakan beli untuk ke market luar sebenarnya, tapi untuk memberikan contoh buat teman-teman semuanya apa yang sedang terjadi di luar sana. Oke, sekarang yang kalian penasaran dengan saham-saham di Indonesia yang tadi saya sebut semuanya ya, ini udah saya kasih tahu sentimennya bagaimana. Oke, PTBA teman-teman, hari ini dia turun kembali ya, seperti beberapa hari yang lalu. Jadi wait and see dulu, trennya tren turun, void dulu. Kemudian AADI ini juga banyak sekali ditanyakan. Sementara wait and see dulu aja. MTrade udah caw dari tanggal 20 Februari kemarin dan potensinya masih akan bearish untuk jangka pendek. Meskipun secara valuation, secara fundamental emiten ini menarik. Jadi konteksnya kalau buat long term investing sebenarnya investor itu malah seneng ya. Cuman ya ini ada beberapa sentimen negatif, mesti wait and see dulu. Meskipun kalau yang undang-undang Minerba tadi menguntungkan AADI, tapi kita wait and see dulu. Terus AADI ini dia nggak bagi dividen di tahun 2025 ini. Jadi dia nggak bagi dividen dari tahun buku 2024. Ya, untuk pengembangan untuk capex dulu lah, kira-kira kayak gitu. Apalagi kemarin dia dari 2024 tuh kan dia baru aja keluar, baru aja pisah dari ADRO kan ya. Jadi setelah kata tuh laba yang didapat dari saat dia mandiri itu juga belum banyak kali ya apa yang mau dibagikan. Nah, AADI ini baru akan membagikan dividennya di tahun 2026 nanti dari tahun buku 2025. Menurut aku fair enough. Oke, terus kemudian banyak sekali yang menanyakan tentang ADRO ya. Jadi ini teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung ke Igoy supaya kalian bisa lihat chartnya. I don't know apa yang terjadi dengan YT aku malam hari ini, agak-agak error. Oke ya, diperhatikan di sini. Menurut aku Adaro, aku nggak mau investing di sini, dan aku juga ADRO ya, bukan Adaro udah ADI sekarang. Aku nggak mau investing di sini, aku nggak mau trading juga. Ini tuh udah dibahas lama sebenarnya. Teman-teman semuanya ingat bahwa waktu itu ketika ADRO dia mulai mau melepas AADI, kita tuh logikanya udah gampang banget. Segampang-gampangnya logika mikir tuh gampang banget gini. Jadi kalau penyumbang laba dan income terbesarnya si ADRO ini dilepas ya, jadi AADI itu dia lepas ya, jadi perusahaan sendiri kayak gitu, IPO perusahaan sendiri, kira-kira kayak gitu. Nah, kira-kira tuh bagus nggak buat ADRO ke depan, buat income-nya ke depan tuh kira-kira bagus nggak? Ya nggak bagus sih gitu loh. Jadi itu aja udah dari situ udah ketahuan. Jadi buat investing kira-kira long term prospek nggak? Ya aku nggak mau lah perusahaan yang income dan labanya lebih kecil. Aku maunya perusahaan yang berkembang, bahkan lini bisnisnya tuh kalau bisa tuh makin bertambah lah. Kalau perusahaan yang lini bisnisnya juga justru makin sedikit, sebagai contoh juga Unilever itu juga sama gitu loh, lini bisnisnya makin dikit, itu aku nggak mau. Kira-kira kayak gitu, itu pemikiran untuk long term investor. Terus diiming-imingin dividen gede, dividennya sekitar berapa sih waktu itu, yieldnya 30-an%, ada nyamuk sorry, yieldnya sekitaran 30-an% di situ. Aku juga nggak mau lah gitu loh, karena kalau buat dividen investing ya kita ngelihatnya tuh bukan dividen saat ini doang, tapi ke depan tuh gimana loh, tahun-tahun ke depan tuh gimana loh, bakalan bagi dividen atau enggak. Meskipun ya AADI saat ini tidak bagi dividen, tapi kalau misalkan AADI itu misalkan turun terus, ini udah valuationnya murah dibandingkan dengan emiten yang sejenis lainnya dari kompetitornya. Kalau ini harganya turun terus ya, AADI ini menarik loh buat investor jangka panjang tuh menarik. Tapi sekali lagi aku mau kasih disclaimer, kalau kalian cuman investor yang cuman nyontek doang ya. Jadi investor nyontek tuh investor yang kalau ada orang beli apa langsung beli, kayak aku ngomong kayak gini langsung beli. Kamu harus hati-hati banget loh, karena investing di AADI, investing dividen investing itu apalagi kalau belinya pas lagi trennya turun kayak gini, itu harus bener-bener sangat memahami sekali prinsip investing
mindset investing, fondasi investing, dan fundamental perusahaan. Dan semua itu dibahas di MFest. Semua itu dibahas di MFest. Udah, gitu loh. Jadi kalau mau join MFest yang 1 tahun sekalian, pakai kode NEW, new, kira-kira kayak gitu. NEW atau new ya. Jadi kode new itu teman-teman langsung ke emvest.id. emvest.id sampai muncrat hujan lokal. Di situ ada tombol oranye. Langsung aja teman-teman. Jadi fokusnya tuh kelarin e-course-nya. Jangan cuma rekomendasi sahamnya. Di MFest sih Adi kita sementara kita keluarin dulu gitu, karena tahun ini gak bagi dividen. Tapi kalau kamu mau tahu tentang fundamentalnya, jadi kamu buka emvst.id, kamu klik daftar MFest atau tanya, nanti akan terhubung ke WA. Oke ya, nangkep ya. Jadi itu mindset investor dan mindset trader beda. Trader hari ini Adi gak mau, tapi long term investor yang benar-benar menguasai, jangan investor mental trader atau investor mental nyontek gitu ya. Itu bakalan kalau dibawa turun, mbak nyelam, takut sih, kira-kira gitu. Tapi kalau ada roh buat investing, aku personally kok belum tertarik. Trading juga belum. Nah, ingat nggak waktu itu pas ada roh, jadi ceritanya gini, pas ditanya orang, sebelum ada roh melepas Adi, Miss beli nggak? Nggak beli. Nggak kepengen dividen. Ya kalau punyanya dari modal zaman dia 1000-an ya senang-senang aja, nggak dijual juga nggak apa-apa gitu loh. Sampai sekarang juga masih cuan kan secara harga, cuan secara dividen pula. Tapi kalau posisinya belum punya, terus waktu itu harganya di 3.700-an, ditanya mau beli nggak? Cuman buat dividen yang 30% sih, sombong, 30% cuma 30%. Abis itu tahun depan dia nggak ada satu lini bisnis yang bagus banget itu. Nah, aku nggak mau. Nah, terus abis itu sempat dikatain orang, serius, aku ingat banget, ya ampun ya Tuhan, itu netizen yang hobinya bukan Anda ya. Anda tuh orang pinter, Anda itu semua yang nonton di sini tuh super trader, super investor gitu loh ya. Smart trader, smart investor. Rich trader, rich investor gitu loh. Jadi udah super smart rich gitu ya. Oke. Anda nggak kayak gitu, tapi yang di luar sana yang dengerin cuma setengah-setengah, bentar nyontek Ellen, sebentar nyontek sono, bingung tau nggak sih mereka? Tau nggak? Mereka waktu itu nyinyirnya, nyingnyongnya tuh bilang kayak gini, saya mau tahu Ellen May bilang apa, lu bilang apa sekarang? Ya saya tetap bilang sama. Waktu ini ya, waktu siapa namanya Adaro naik 16%. Kenapa? Because I know what I'm doing. Saya tetap bilang sama. Buat investing wise, aku nggak mau beli. Buat trading juga menurut aku waktu itu sangat spekulatif sekali. Ngapain? Bentar doang naik, sancrut doang, terus habis itu turun gitu loh. Lebih gede resikonya daripada rewardnya gitu loh ya. Jadi aku merasa kayak itu spekulatif banget buat aku. Jadi sekarang aku tanya balik gitu loh, lu ngomong apa? Ngerti nggak? Hah? Maaf ya, harus lebih elegan. Oke? Putri Solo harus lebih elegan. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ngomongin saham yang lain. Japfa mau buyback saham senilai 470 miliar atau 2% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek. Kabarnya gimana, Japfa? Lagi di tinggi-tingginya. Sabar dulu, gengs. Marketnya lagi kayak gini, gengs. Ini Japfa ini lumayan kebal juga dia. Laporan keuangannya juga bagus. Dia mau buyback, tapi jangan serakah di ketinggian gitu ya. Retail, remah-remah rengginang, tolong hormatin yang namanya investor gede ya. Hormatin sentimen gede gitu loh. Jadi kalau kamu mau investing, ini valuationnya tinggi atau mahal. Kalau kamu mau trading, ini agak ketinggian. Loh piye Tomis, katanya tadi trading suruh cari yang trennya naik, jangan trennya turun. Iya, tapi kamu mesti ngelihat big picture market. Kalau big picture marketnya nggak bagus, trading tren naik itu belinya di pullback, bukan pas di resistance kayak gini. Ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti, join M-Trade aja. Udah pakai kode NEW langsung ke emtrade.id. Di situ ada tombol, langsung join yang 1 tahun punya, oke? Ya, jadi pakai kode NEW biar dapat diskonnya. Diskon berapa aku nggak ngerti deh, tim aku yang berbikinan kayak ginian, program-program ginian. Oke, terus kemudian update dari BNI dan BBRI, bos-bosnya ada
borong saham, Royke Tumilar, Hussein Paulo di BNI beli, Direktur BRI beli, Pak Sunarso saham sekitar 700 jutaan. Ya itu nggak besar lah ya, kecil, cuman kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah nyontek-nyontek, intinya ngerti lah ya, beli juga karena fundamental atau apa, technical atau valuation, pokoknya you must understand the reason why, jangan cuma nyontek doang, nggak ngerti alasannya apa. Oke, terus proyeksi dividen final buat tahun buku 2024. Nih, dengerin baik-baik. BNI proyeksi ya, kalau meleset dikit-dikit ya maafkan saya gitu loh, emang siapa saya bisa ngatur perusahaan ya. BNI dividen final 478,3 per lembar saham, rasio dividen dari total laba 80%, potensi yield dari harga sekarang 10%. BRI proyeksi dividen final per lembar saham 204,7 setelah dikurangin dividen interim. Jadi sebenarnya ada dividen interim. Jadi pertengahan Februari yang lalu BNI, BMRI, dan BRI udah ngumumin rencana buyback yang menunggu persetujuan di RUPS. Nah, terus kalau bicara yieldnya BRI tadi itu sekitaran 5,37%. Ini udah dikurangin interim. Sebenarnya kalau sama interimnya ini lebih tinggi lagi, kira-kira kayak gitu ya. Oke, terus BMRI dividennya juga lumayan tinggi. BCA doang nih yang dividennya kecil. Kenapa? Ini perusahaan satu ini emang beda nih, perbankan sangat confident sangat confident bagi dividen kecil, bunganya juga kecil. Nah, kalau kita lihat videonya Pak Yahya beberapa hari yang lalu ada acara bareng Stockbit, beliau bilang gini, ya karena kita PD confident likuiditasnya bagus, kurang lebih kayak gitu. Kalau salah saya mohon dimaafkan, dikoreksi ya. LDR kita makin bagus ya, bukan long distance relationship tapi loan to deposit ratio kita itu paling oke gitu. Jadi ya agak BU amat lah, kurang lebih kayak gitu. Mohon maaf kalau ada yang meleset-meleset, tolong dimaafkan ya, kurang lebih aja. Nanti saya potongin jadi konten, oke? Nah terus Adi udah, terus Sido muncul yuk. Siapa di sini yang suka sering masuk angin, minumnya tolak angin? Nah, kalau aku ini dikasih sama peserta workshopku nih, Pak Karto, sekalian di iklan ini, Tambora Botanika, enak banget nih minyak kayu putihnya. Enak, panas juga, panasnya pas ya. Jadi Sido muncul, perhatikan di sini. Teman-teman yang di TokTok yang di ke Ikoi untuk bisa ngelihat chart Sido muncul, dan ini bukan satu rekomendasi beli untuk saham Sido muncul. Pendapatannya dia naik 9% tahunan, 76,7% kuartalan naik segitu, dan laba bersihnya naik 23% secara tahunan, dan secara kuartalan naik 131,2%. Tapi harga sahamnya masih sideways, slow, melo-melo aja gitu ya. Kalau aku di Sido muncul ini aku akan combine banget secara technical. Jadi kalau sekarang lagi masih sideways, aku lagi masih nge-watch aja sih, meskipun secara fundamental itu labanya juga naik. Tapi naiknya sih karena naik pendapatan, efisiensi beban pokok penjualan, dan juga ada efisiensi beban-beban lain ya. Jadi anyway, secara fundamental oke, kita wait and see dulu secara harganya. Liquidity-nya juga agak kurang nih. Terus kemudian BSDE, kita ke BSDE yuk. BSDE. Yuk mari kita ke BSDE. Weh, kok banku? Salah. BSDE yang Indonesia. Indonesian punya BSDE. Oke ya. Jadi BSDE ini target marketing sales-nya di 2025 naik 3% doang ya. Ini tidak seseksi PANI, tapi BSDE SMRA P1 ini buat value investing lah. Ini kalau misalkan kalian mau cari aman ya, kapan hari aku ada ajarin di M-Trade pakai pembalikan arah ya. Jadi pas dia masuk ke stage 2, awal-awal stage 2 itu cakep juga. Jadi nggak harus nangkepin pisau jatuh kayak gini. Apa ini? Layarku lari kemana sih? Oke. Hampir saja my personal life terbuka di situ. Hahaha. Ya. Personal life-nya apa? Langsung kepo.
PTPP ini sebenarnya yang secara fundamental paling bagus sih dibandingin dengan teman-teman yang lain di sektor yang sama, sektor construction. Tapi ya marketnya lagi bearish dan laba bersihnya dia juga turun. Wait and see dulu deh, masih bearish juga. Terus aku mau move ke Raja. Jadi ini sebenarnya ada beberapa update secara fundamental sih. Laba bersih tahunannya tercatat agak turun 0,2% secara tahunan. Oke, cuan aja deh ya yang banyak ditanyain. Cuan gimana kabarnya, cuan, CUAN. Disclaimer, ini bukan rekomendasi beli, pendapatannya naik 719% secara tahunan. Laba bersihnya naik 932% secara tahunan, secara kuartalan naik 14.800. Waduh, ada apa ini ya? Dengan cuan ini ya didorong karena lonjakan pendapatan operasional serta pendapatan operasional lainnya yang berbalik dari rugi US dollar jadi laba atau cuan USD. Jadi ada cuan USD. Terus peningkatan labanya juga terutama berasal dari keuntungan akuisisi. Ada akuisisi entitas anak usahanya serta keuntungan kurs mata uang asing seperti yang tadi saya udah bilang ya. Jadi akuisisi mutu PT Multi Tambang Jaya Utama dan juga Petro waktu itu. Oke, it's not a trading buy recommendation, enggak, cuman kasih tahu secara fundamental aja. Intinya sih sebenarnya masih wait and see aja, kurang lebih kayak gitu. Aku mau summary live malam hari ini karena kalau aku melebar ngebahas saham macem-macem, maksud hati sih baik karena biar live-nya nggak bosan ya, bahas saham itu aja, big bangs lagi, ada saham lain yang dibahas karena pertanyaan juga mungkin ada di saham lain. Tapi aku mau summary live malam hari ini adalah satu, masih akan ada tekanan di market, downside itu masih ada, tapi sebenarnya beberapa saham banking Indonesia sudah sangat murah valuasinya seperti BRI, dan ini bukan satu ajakan beli buat teman-teman yang belum siap dibawa fluktuasi market. Kemudian kedua, kita ngelihat sebenarnya bursa China itu naik dan yield obligasi China itu juga naik. Kenapa yield obligasi naik? Karena harga obligasinya turun. Harga obligasi turun karena permintaan obligasinya turun dan orang-orang berani buat taruh ke aset beresiko ke China karena melihat perekonomian di China udah mulai berkembang, udah mulai bagus, dan pemerintah China kasih stimulus gede banget, itu impactful banget. Ketiga, kalau China bagus, itu impact ke Indonesia bagus ya. Jadi saat ini banyak investor, saya dengar banyak investor dari China yang sudah masuk ke sektor real Indonesia, dan kemungkinan akan ada beberapa backdoor listing entah dari investor China atau dari investor yang lain. Tapi tinggal menunggu waktu saja untuk market lagi membaik, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, Indonesia kalau saya perhatikan saat ini udah sangat murah, atau kalau bottom sih kita nggak tahu ya bottom market sampai kapan, tapi udah murah banget. Dan investor lagi nunggu sentimen positif aja. Sentimen positifnya apa yang dinanti, yaitu kepastian dari kebijakan pemerintahan baru yang sebenarnya wajar terjadi jika ada perubahan atau pergantian kepemimpinan. Tapi sampai kapan? Nah, ini pelajari selengkapnya di Investart. Hari Minggu 16 Maret jam 3 sore, yang di Igoi daftar di sini, yang di Tok yang di YT daftarnya di sini. Sebenarnya sama sih URL-nya nih, sampai tak beliin ini, kurang apa? Lucu ya, ada barang kayak ginian, ada lampunya sebenarnya, belum dinyalain. Nih ya, daftarnya di sini, di screenshot. Udah, sebelum aku kena ban sama yang di Tok, tutupin dulu. Hari Minggu 16 Maret jam 3 sore, semoga bermanfaat, salam profit, dan saya mau makan. Aku nyalain dulu komennya, lumayan juga ya, diganjel sama ini kue sagu. Tolong ya, agak ladylike dikit. Yang di Tok yang di YT, follow Igoi saya. Yang di Igoi, subscribe YT saya. Karena kalau ketinggalan bisa ke situ.
Gelap. Apanya gelap? Iya, YT-nya kayaknya error hari ini. Ci mau pesan nastar buatan istriku gak? Gendut aku nanti. Ini gara-gara sakit mah ya. Jadi disuruh dokter itu disuruh makan kayak ginian kalau belum sempat makan. Apa sih namanya? Kue Garut. Yang di Igoy, so sorry, aku belum bisa baca. Sekarang mulai bisa nih komen kamu karena tadi banyak yang started following me. Buka konten mukbang, mari. War takjil, war kue lebaran. Bagi nih, kita bagiin. Raja gimana? Wait and see dulu. Oh iya ya, lupa ya, Raja gak jadi di review, lupa. Udahlah. BMRI dividend yield-nya aku udah pernah bahas beberapa waktu yang lalu, lumayan tinggi. Karena nggak ada interim. BCA kecil, cuman BCA itu lain ya. Dia itu susah turun. Gitu loh. Jadi lebih ke kalau BCA tuh harga sahamnya tuh lebih kuat, lebih defensif lah kira-kira kayak gitu. Beli di mana kuenya? Di Solo, di mana aja juga ada sih. Ini Nyonya Handoyo kalau di Solo. Kalau di Jakarta tuh yang enak nih, kok ngepromosiin bisnis orangnya. Yang di Jakarta tuh yang enak banget tuh ya, sampai lumer banget tuh Pastriala kue ininya. Saham banyak turun mis, kayak judinya bagus Bitcoin aja nih, memang Bitcoin nggak bisa turun, Bitcoin juga bisa turun say. Menurut aku sih sama aja. Sekarang tuh yang lagi bagus tuh saham China. Bitcoin juga lagi di puncak sebenarnya. Ini ada sentimen Bitcoin ya, reserve Trump itu nggak langsung beli Bitcoin, makanya market itu lagi koreksi. Kira-kira kayak gitu. Spill nasi enak, lipat yang enak di Solo. Enak semua sih ya. Raja, banyak yang nanya Raja, oke deh, bukain Raja ya. Ambil makan ya. BRI kena dividen trap gede nggak? Ya, udah dibawa turun segitu, dividen trap takut. Harusnya investor BRI ini udah kuat mentalnya lah. Raja ini avoid dulu deh strong bearish. Kalau mantul dia pantulan jangka pendek. Buka rekening saham China gimana ya? Michael Asia. aku nggak suruh ya, Kalau ada resiko you tanggung sendiri ya, kayak belajar dulu ya, oke? Selamat malam semuanya. Jangan lupa hari Sabtu jam kok Sabtu sih salah loh saya. Hari Minggu jam 3 sore 16 Maret daftar di sini. Pakai Wisman nggak tahu. Dadah. Selamat malam. Wah. ATMR. Sekalian ya. HUP. Aku tuh kalau saham IPO tak biarin dulu sampai patternnya kebentuk. Udahlah, ini yang di YT aku matiin aja lah. Apaan nih? Error. Oke, ADMR bisa di watch. Kayaknya bakalan ada akumulasi, tapi marketnya lagi kayak gini, sama wait and see dulu. Cleo lagi downtrend, wait and see dulu ya. Ya wes gitu way. Good night. Selamat malam, saya mau makan terus tidur. Selamat malam semuanya. Jangan lupa join Mtrade ke emtrad.id, langsung yang 1 tahun pakai kode promo NEW. Nggak tahu ada promo apa. Apakah sebagus harga kemarin atau enggak, pokoknya saya nggak ngerti deh. Itu tim saya yang ngerti, oke? Mfast juga sama, kalau mau yang 1 tahun langsung ke emvst.id dengan kode promo NEW. Selamat malam. Disclaimer, tonton edukasinya, e-course-nya, jangan lupa belajar terus, pokoknya jangan cuman ngeliatin rekomendasi atau investing idea juga. Dah, one on, bye.